Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Di mana pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul membangun atau menumbuhkan kreativitas dalam kehidupan kita. Mengapa semua ini penting? Mengapa mesti kita belajar ini? Yaitu pertama, kita mesti sadar bahwa siapa diri kita. Hal yang kedua, tidak adanya kreativitas membuat kita menjadi orang copy paste. Ketika semua punya kemampuan untuk berimajinasi. Keempat, yaitu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di firman Tuhan pada malam hari ini di Roma 11 ayat 36, kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Mengembangkan kreativitas dalam tanggung jawab kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat Roma 3 ayat 23 yang berbunyi demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini diberitahukan kepada kita, sejak Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat manusia kehilangan kualitas Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun kreativitas? Yaitu pertama, ubah cara pandang kita. Ubah cara pandang kita. Kita bisa melihat di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian, ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita ini dikatakan kita sudah lahir dari Allah, yaitu kita bisa mengalahkan dunia dan kita bisa mendapatkan kemenangan mengalahkan dunia ini karena iman kita. Di sini dikasih tahukan kepada kita yang mengalahkan dunia selain kita yang percaya, yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan mau kita menang dan Tuhan sudah tentukan kita menang. Bagaimana kita membangun kreativitas? Yaitu kedua, kita harus menyadari kita tidak diciptakan untuk sendirian. Yaitu kita membutuhkan guru. Kita butuh kolaborasi, bersinergi dengan yang lain. Kita bisa melihat di Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ayat 30 berbunyi demikian, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihat, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin
Uri bin Hur dari suku Yehuda. Di sini dikatakan Tuhan itu telah menunjuk kepada Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 31, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Tuhan memberikan rohnya kepada bin Uri, kepada Bezalel bin Uri bin Hur dengan roh Allah, sehingga dia mendapatkan keahlian, yaitu pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Ayat 32 berbunyi demikian, yaitu yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Tuhan memberikan keahlian kepada Bezalel bin Uri bin Hur, yaitu keahlian cakap untuk mengerjakan emas, perak, dan tembaga. Ayat 33, di mana untuk mengasah batu bata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan yang dirancang itu. Di sini diberitahukan juga diberikan keahlian untuk mengasah batu bata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan yang dirancang itu. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Di sini diberitahukan kepada kita Allah memberikan hatinya kepada Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan itu untuk sebuah kepandaian untuk mengajar. Sebuah kepandaian untuk mengajar. Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ayat 35 yang berbunyi, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Di sini diberitahukan kepada kita, Tuhan itu memberikan mereka yaitu keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seperti pekerjaan tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, dan lenan halus, yaitu pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana dalam segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Bagaimana kita bisa membangun kreativitas, yaitu ketika tidak perlu takut berkompetisi. Kita tidak perlu takut berkompetisi. Hal yang keempat yaitu mengajarkan pada orang lain. Kekayaan kita itu sesungguhnya ada pada kreativitas kita sendiri. Sekian firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.